Kita sekarang ke Permenpan RB nomor 37 tahun 2022 tentang jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ya bahwa eh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi ini mengeluarkan aturan tentang jabatan fungsional karena memang jabatan fungsional ini digalakkan oleh Kementerian Pan-RB ini. Ini tidak hanya di Kementerian Perhubungan ya, tetapi di hampir seluruh di kementerian, baik itu di Kementerian Kesehatan, ya, kemudian Hukum HAM, ini juga banyak sekali jabatan-jabatan fungsional. Nah, salah satu dari jabatan fungsional ini adalah ingin menetapkan, ya, menetapkan kepada eh, ASN atau PNS yang ingin menduduki jabatan fungsional. Karena di Kementerian Perhubungan ini adalah sifatnya teknis, maka diberikanlah ruang bagi para PNS yang ingin menduduki sebagai jabatan fungsional. Ini selain dari asisten penguji sarana juga ada prasarana, ya nomornya berbeda-beda. Implementasi di lapangan diserahkan lagi ke instansi pembina, yaitu Kementerian Perhubungan. Jadi dalam hal ini Menpan RB mengeluarkan peraturan, kemudian dieksekusi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini relate dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Di pasal 2, ya, di sini disebutkan asisten penguji sarana perkeretaapian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang dukungan operasional pengujian sarana perkeretaapian pada instansi pembina. Ya, dimaksud di sini adalah instansi pembina eh, DJK. Asisten penguji sarana perkeretaapian, ya, yang dimaksudkan pasal 1 ini di bawah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai jakfungnya APSP ini. Jadi teman-teman ya, bertanggung jawab kepada administrator di atasnya, baik itu pengawas ya atau langsung Kasubditnya nih. Kemudian pasal 3-nya kedudukan APSP ini ya ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu teman-teman lihat dulu nih di ortalanya, dari masing-masing UPT atau Satker ya. Ada nggak tuh di situ jabatan fungsional? Nah, ada atau tidak jabatan fungsional ini ya teknis, asisten penguji sarana dalam hal ini. Kalau ternyata di UPT-nya nggak ada nih, wah ternyata nggak ada posisi atau jabatan fungsional tersebut. Nah, maka teman-teman boleh nih menanyakan ya kepada instansi setempat. Karena kan yang namanya jabatan fungsional ini nanti ada tunjangannya. Ya. Nanti ada yang menilai angka kreditnya. Itu siapa? Atau mungkin nanti pelaksanaan teknisnya adalah dari balai pengujian. Kemudian nanti balai pengujian menunjuk nih, contohnya katakanlah si Johnson ya. Si Johnson ada di BTP Medan misalnya. Kemudian dari balai pengujian akan melakukan
pengujian sarana yang ada di Lahat sana, daerah Medan misalnya. Nah, karena di Medan ini ada si Johnson tadi, maka Johnson lah yang ditugaskan ke sana, tidak mengirim yang dari Jakarta. Apakah demikian? Nah, ini perlu perlu teman-teman eh, bertanya ya, dipastikan. Karena saya yakin teman-teman diangkat atau dipromosikan, diusulkan untuk menjadi asisten penguji sarana ini adalah eh, program dari DJKI itu sendiri. Karena di pasal 3 juga disebutkan nih jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian merupakan jabatan karir PNS. Jadi karirnya kalau nanti sudah terjun ke asisten penguji, ini arahnya nanti ya meningkat nanti ke penguji. Kemudian setelah itu mungkin mau pindah ke menjadi inspektur atau auditor. Karena pengalaman-pengalaman yang ada di pengujian ini sangat sangat terpakai nantinya ya, apalagi teman-teman selalu berada di ruang lingkup di CKA. Kategori dan jenjang jabatan fungsional. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini ya, jabatan fungsional ini adalah jabatan kategori keterampilan. Jenjang jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretapian ini ya terdiri dari APSP terampil, APSP mahir, APSP penyelia. Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional APSP ini ya ada di lampiran 3 sampai dengan lampiran 5. Ini nanti kalau teman-teman, saya belum tahu udah ada yang download belum ya peraturan Menpan RB nomor 37 ini tahun 2022. Nah, kalau ada yang belum, silahkan download, nanti dibaca-baca lagi tuh. Tugas-tugasnya semua tuh di lampiran di dalam tabel itu semua ada di situ. Tugasnya. Nah, jadi tugasnya sebetulnya sudah template ya. Sudah ada checklistnya, ngapa-ngapain aja nih. Nggak bisa berkreasi ya. Kalau penguji itu nggak bisa berkreasi. Yang penting dalam melaksanakan pengujian itu ya, harus ada alat. Kalau mau melakukan pengukuran, bagaimana kalau nggak ada alat? Ini pasal 5. Nah, lanjutnya, ini masih di Permenpan ya. Tugas jabatan asisten penguji yaitu melakukan dukungan operasional pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian. Jadi melaksanakan dukungan operasional pengukuran. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional APSP ini ya, yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu penyelenggaraan dukungan teknis pengukuran pada pengujian sarana perkeretaapian. Terdiri dari apa saja? Yang pertama persiapan dulu, kemudian pelaksanaan pengujian sarana berpenggerak, pelaksanaan pengujian sarana tanpa penggerak, dan pemantauan dan evaluasi. Ini teknis-teknis di lapangan seperti ini teman-teman harus kuasai. Oleh karena itu dengan adanya pelatihan atau diklat ini, ya ini kan sekarang ini masih teori ya, masih teori. Nanti kan juga praktek juga. Teman-teman minggu depan akan bergabung lagi ke sini untuk melakukan praktek, ya, praktek secara langsung. Sehingga nanti ketika di lapangan sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Ini kira-kira teman-teman yang di oleh pengujian saya rasa ya sudah sering melakukan atau ikut melakukan pengujian pendampingan. Ini apakah tempatnya lain sudah pernah atau belum? Apakah sebetulnya sudah ada juga yang jadi penguji ini sudah pernah rutinitas, tapi untuk legitimasinya, untuk validasi sebagai seorang asisten penguji ini memang perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
Di pasal 8, ya, uraian kegiatan jabatan APSP ini sesuai dengan jenjang jabatan yang telah ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. Ini yang terampil aja nih. Nanti kita karena nih teman-teman masih posisinya di terampil, pembahasannya kita cukup sampai di terampil dulu aja ya, supaya tidak bias ya, tidak meluas kemana-mana. Karena toh nanti yang akan dilakukan juga sebagai posisi terampil. Manakala nanti akan ada peningkatan jenjang, nah ini lain cerita lagi ya. Karena syaratnya untuk jenjangnya mahir karena sudah melewati ini dulu nih. Sudah pernah menjadi terampil dulu. Kalau belum terampil, belum bisa. Dan pencapaian angka kreditnya belum tercapai, ya juga belum bisa. Oleh karena itu, eh, tidak berhenti sampai di sini ya penyampaian saya. Teman-teman silakan dibaca lagi Permen Pan RB nomor 37 tahun 2022 ini. Ya, banyak sekali itu sampai di eh, apa yang harus dilakukan, ketetapan, ketentuan, pedoman. Ini ada semua di sini nih. Yang pertama ya, yang terampil ini melakukan pendataan dokumen pendukung pengujian sarana atau memproses permohonan pengujian sarana perkereta apian. Ketika akan ada eh, kegiatan pengujian sarana, maka ini yang pertama yang harus dilakukan pendataan terlebih dahulu dokumennya, kelengkapan dokumen. Ya, bagaimana ini poin-poin 1 sampai 10 ini semua ada di lampiran ya. Kemudian menyiapkan alat dan perlengkapan pengujian sarana perkeretaapian sesuai dengan permohonan pengujian sarana perkeretaapian. Menyiapkan formulir pengujian sarana perkeretaapian. Melakukan pemeriksaan secara berkala masa berlaku kalibrasi alat uji sarana perkeretaapian. Nah ini poin 4 ini penting ya karena dibutuhkan keterampilan dari teman-teman semua yang ada di sini nih dalam melaksanakan eh, pengujian nantinya. Cek dulu alat-alatnya perlu dikalibrasi ya, atau tidak. Begitu juga nanti kalau teman-teman praktek ya, kalau praktek di PP Madiun lihat juga supaya hasilnya juga valid ya. Karena alat yang tidak dilakukan kalibrasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan, maka hasilnya pun tidak sesuai. Menyortir dokumen teknis terhadap pengujian rancang bangun sarana berpenggerak. Sortir, ini kan kegiatannya cuma ini aja nih, cuma apa? Sifatnya masih administrasi ya, kelengkapan dokumen. Mencatat hasil pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian dimensi. Mencatat, catat nih. Ya, tentunya dalam melakukan pencatatan ini ada pedoman, ya, ada SOP, dan ada form checklist yang harus diisi. Nah, nanti setelah itu disetujui nih oleh pimpinan. Anda yang melakukan ini, poin-poin ini nanti diketahui atau mengetahui atasannya langsung. Masih pada proses mencatat-mencatat semua ini. Mencatat pengujian statis, mencatat pengujian statis sarana berpenggerak pada pengujian berat, ruang batas, mencatat hasil pengujian statis pada pengujian pengereman, ya, pengujian keretakan. Nah, ini semua dicatat dulu. Ini rangkaian kegiatan dari eh, APSP terampil. APSP terampil ini ya kalau tadi pengujian pengujiannya dilakukan ya sesuai dengan SOP, pedoman. Nah, isinya semua seperti ini ada pengujian statis sarana berpenggerak listrik, pengujian statis sarana tanpa penggerak, pengujian dinamis sarana berpenggerak, pengujian dinamis sarana tanpa penggerak. Ini semua ada semua ya dan sifatnya
kalau pengujian statis sarana berpenggerak ini yang dari tadi ya di sini ini masih mencatat ya, hasil pengujian statis sarana berpenggerak. Apa yang dicatat? Pengujian pembebanan, sirkulasi udara, temperatur udara, kebisingan, intensitas cahaya, dan seterusnya ini. Hmm. Ini semua ada ya. Ada di lampiran dari Permenpan RB ini. Jadi sudah rigid saya rasa ya eh, untuk melakukan pengujian ini. Nah, harapan kami ya para pengajar ini nanti ketika ada praktek ya atau nanti tata cara pengujian ini sebaiknya teman-teman banyak tanya, banyak praktek. Ya, jika perlu nanti dari PM yang ini teman-teman setelah download di print tuh yang paling belakang ya, di print kemudian ditanyakan kepada para pengajar karena ini penting untuk di lapangan. Asisten APSP ya, APSP mahir nih kalau gitu. Kalau tadi terampil, kalau sekarang mahir. Kalau tadi di terampil itu masih sifatnya pencatatan, kalau di mahir di sini sudah mengklasifikasi, melakukan identifikasi, menyusun, melakukan pengukuran, ya. Ini kalau teman-teman baca ini, sebetulnya teman-teman juga bisa bisa kok melakukan ini gitu, ya, bisa melakukan ini. Cuma untuk menjadi yang mahir ini kan memang harus ada tahapan. Kalau kita lihat di tangga itu, anak tangga itu ya semua harus dari bawah. Mau ke atas itu harus dilalui dulu nih step-stepnya nih, tangga satu, tangga dua, tangga tiga, dan seterusnya. Nggak bisa langsung loncat, ya. Kalau karena kompetensi itu tidak seperti itu ya. Kompetensi itu harus dilalui. Mungkin nanti teman-teman ada yang didiskusikan ya, boleh ya, boleh didiskusikan dengan saya atau eh, materi ini yang nanti bersinggungan dengan mata diklat lainnya itu bisa di cross check lagi ya. Jadi ini banyak sekali yang dari mahir yang dikerjakan hampir sama pada dasarnya sebetulnya untuk mengerjakan ini semua sudah ada eh, formnya ya, form yang harus sesuai dengan Permenpan RB itu. Bayangkan nih, dari Permenpan RB menyusun ini, kalian bisa bayangkan pada saat menyusun ini siapa ada yang ikut di sini nih. Siapa yang bisa memberikan masukan terkait dengan pengujian-pengujian ini, baik statis ataupun nanti dinamis. Apakah di sana ada orang-orang teknis perkeretapian? Tidak juga. Nah, tentunya bisa juga ngambil atau eh, dari para akademisi, praktisi, diundang juga dalam rangka penyusunan ini. Oh, ini penyelia nih. Nah, kita bahas penyelia. Kalau penyelia artinya sudah di dua tingkat di atasnya ya, dia dua tingkat di atasnya dari terampil, mahir, penyelia. Yang jelas teman-teman kalau sudah berada di posisi jabatan fungsional, ya karena jabatan fungsional itu pada umumnya ini per 2 tahun ya, per 2 tahun itu bisa naik
pangkat golongan. Berbeda dengan di struktural yang naiknya 4 tahun. Ini sudah given nih peraturannya yang di struktural, ya kan ada tuh jabatannya sekarang yang namanya analis kebijakan misalnya, atau teman-teman nih yang di ada yang polbit di PPI Madiun sini, dia sebagai eh, laboran misalnya, itu masih 4 tahun. Nah kalau teman-teman ini kalau sudah jabatan fungsional, ini pejabat loh, teman-teman ini pejabat namanya, ya pejabat, bisa 2 tahun naiknya, lebih dulu, jadi naiknya lebih cepat. Karena tadi juga sudah disebutkan ya bahwa eh, jabatan APSP ini adalah jabatan karir. Oke, untuk selanjutnya eh, tolong ini dicatat ya, dicatat oleh teman-teman sebagai post-test ya. Tadi di awal ya, pertanyaannya tinggal ditulis saja, dicatat nanti jawabannya dikumpulkan di panitia. Yang pertama adalah pertanyaannya, sebutkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan fungsional asisten penguji sarana. Jadi teman-teman sebutkan dari mulai yang paling tinggi sampai yang ke bawah hierarkinya. Slide sebelumnya sudah saya tampilkan tadi ya. Yang tadi tuh dari Undang-Undang Dasar kemudian turun kemana nih? Turun sampai perubahannya. Nah itu disebutkan ya. Itu pertanyaan nomor nomor satu. Kemudian pertanyaan nomor dua. Pengertian dari jabatan fungsional. Itu nomor dua, dua a ya. Dua a. Pengertian dari jabatan fungsional. Kemudian B-nya pengertian dari jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian. C-nya pengertian atau definisi dari kompetensi. Yang terakhir D. D-nya mengapa calon asisten penguji sarana perkeretaapian dalam hal ini ya dalam kurungnya itu sumber daya manusia perkeretaapian wajib memiliki sertifikat kompetensi. Nah itu ada dua pertanyaan, satu tentang terkait dengan perundang-undangan, kedua A, B, C, D tadi yang sudah ditulis. Sudah ya, setelah itu kita lanjutkan. Ini nanti teman-teman kumpulkan sebagai nilai untuk post test. Ini masih kelanjutan tadi, sambungan tadi ya. Hmm. Nah ini sekarang untuk jabatan dari jabatan lain, perpindahan jabatan untuk menjadi ASP, APSP, Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian. Nah ini saya singkat, sebetulnya nggak ada singkatannya sih ya. Cuma nanti untuk mempermudah aja ya bahasa. Kalau kita panjangin terus, panjangan juga. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional Asisten Penguji Sarana ini, APSP ini, melalui perpindahan dari jabatan lain, ya, yang dimaksud dalam pasal 13 huruf B harus memenuhi syarat sebagai berikut. Misalnya nih yang dimaksud tadi ada pindahan dari satker lain atau pindahan dari
subdit lain. Dia bukan tidak menduduki jabatan fungsional. Nah, sekarang mau menduduki jabatan fungsional. Syaratnya PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Ini penilaiannya melalui SKP. Sehat dan jasmani rohani tentunya. Berijazah paling rendah Diploma 3 bidang ilmu, manajemen transportasi kereta-apian, rekayasa mesin, teknik, wah teknik-teknik semua lah pokoknya ya. Di sini yang disebutkan. Nah, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki pengalaman di bidang dukungan operasional pengujian sarana perkeretaapian. Nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan berusia paling tinggi 53 tahun. Jadi kalau tadinya dia umurnya 50 tapi posisinya masih di struktural ya, di JFU, Jabatan Fungsional Umum lah misalnya, ingin pindah ke JFT, ini teman-teman kan eh, jabatan fungsional tertentu ya. Kalau kalau yang struktural itu JFU, Jabatan Fungsional Umum. Mau pindah maksimal umur 53 bisa pindah. Artinya apa? Ya ini sependek pengetahuan saya, ini belum saya eh, baca lagi terkait dengan pensiunnya jabatan fungsional di posisi ini ya. Yang saya tahu kalau jabatan fungsional itu masa pensiunnya itu jauh lebih panjang dibanding dengan jabatan fungsional umum. Misalnya dosen lah ya, yang paling mudah jadi dosen ya. Kalau dosen 58, saya umur umur saya sekarang 53 ya. Maaf, 55. Nah, sudah 55. Artinya kalau saya ada di JFU, jabatan fungsional umum, 3 tahun lagi 58 saya pensiun. Tapi karena saya di JFT, jabatan fungsional tertentu, yaitu sebagai dosen, maka saya usia pensiun saya sampai dengan umur 65. Nah, demikian juga nih untuk jabatan-jabatan fungsional lainnya juga seperti itu. Nah, teman-teman tinggal tentukan nanti mau di JFU atau di JFT. Atau jangan-jangan sekarang, waduh, sekarang sebetulnya saya nggak mau nih Pak, cuma penugasan aja nih. Nah, saya tahu-tahu ditunjuk nih dari untuk ikut diklat ini. Nah, ini ada yang seperti itu, ada yang tidak, saya belum tahu. Ya, mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi kalian perlu pikirkan. Ya, mindset ya untuk di struktural dengan fungsional harus dirubah. Dengan alasan misalnya, wah saya mau struktural aja biar jadi dirjen perkeretaapian ya. Karena berangkatnya kan nanti dari struktural itu. Ya sah-sah saja itu ya. Sah-sah saja, tetapi eh, ya hidup itu kan pilihannya. Kalian menentukan posisi kalian dimanapun, itu pilihan. Ada yang mau memposisikan, saya mau dekat orang tua, tinggal ke kampung, misalnya dia di Jogja. Ada yang mau pindah BPT di Jogja. Ada yang kalau di kereta apinya, di JKA-nya, ya mendekati sekitar Jogja di BTP Jawa Tengah. Ada juga, karena memang eh, kerjaan atau jabatan itu pilihan. Di pasal 15, ya masih di Permen Pan RB, pengangkatan jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan, kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. Nah, ini tentunya yang mengetahui kekosongan atau lowongan yang akan diisi ini diketahui oleh pimpinan masing-masing. Kemudian pangkat dan jenjang jabatan. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya yang tadi di sini nih.
pengangkatan jabatan fungsionalnya, yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit. Nah, dalam hal ini, kewenangan dalam menentukan jumlah angka kredit itu berapa-berapanya ditentukan oleh instansi pembina masing-masing, tentunya dituangkan di dalam pedoman ya, pedoman penilaian angka kredit. Jadi angka kredit ini ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang dukungan operasional pengujian sarana perkeretaapian. Hal ini juga untuk penilaian ya, penilaian dan evaluasi sehingga dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi apabila nanti sudah eh, melalui beberapa proses yang telah dilakukan. Di pasal 16 nih, pengangkatan jabatan fungsional ini ya yang lewat penyesuaian nih, ini pakai jalur penyesuaian. Ini berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, lalu sehat jasmani dan rohani, berjasa paling rendah diploma 3, mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Kemudian pengangkatannya ya, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan. Ya, balik lagi tadi nih, pengangkatannya ada atau tidak. Kadang-kadang diklat dulu, diklatnya sudah, sertifikat kompetensinya sudah, tapi kalau formasinya belum ada, ya nggak bisa juga. Gitu ya. Nah ini di pasal-pasal terakhir memang saya sortir ya, artinya mana yang perlu disampaikan karena sebetulnya kalau peraturan perundang-undangan memang kalau kita baca sih banyak sekali ya klausul-klausulnya, tetapi yang berkaitan dengan APSP ini teknis di lapangannya ini ada beberapa hal saja yang perlu di pahami atau dimengerti. PNS yang menduduki jabatan fungsional ini harus memenuhi standar kompetensi. Jelas ya, sudah tadi sudah kita jelaskan. Kalian nanti selaku eh, pejabat atau jabatan fungsional APSP ini tentunya harus memiliki kompetensi. Kompetensinya ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, ada kompetensi kultural. Tadi juga sudah kita jelaskan nih teknis mengenai kereta apinya, kemudian kompetensi manajerialnya terkait dengan eh, penambahan-penambahan pelatihan seminar, BIMTEK, Lokakarya, kompetensi sosial kultural, ini soft skill yang diikuti. Kemudian rincian standar kompetensi setiap jenjang, jabatan, dan pelaksanaan uji kompetensi ini disusun oleh instansi pembina. Untuk meningkatkan ya, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APSP ini diikutsertakan pelatihan. Jadi teman-teman kalau selain nanti sudah mengikuti diklat ini, apabila ada diklat sarana ya terkait dengan hal ini, misalnya ada diklat sarana berpenggerak listrik, diklat sarana berpenggerak non listrik, misalnya seperti itu, ikut saja itu ya. Ataupun ada diklat-diklat yang dilakukan oleh operator kadang-kadang ya apabila itu boleh ikut ikut gitu. Pelatihan yang diberikan kepada APSP ini ya bisa dalam bentuk pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis bidang perkeretaapian. Nah, ada juga ya APSP ini dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lain, tidak hanya di bidang sarana, bisa juga ke prasarana maupun eh, ke bidang SDM-nya. Program pengembangan kompetensi ini meliputi pemeliharaan kinerja dan target kinerja. Ini sudah kita sampaikan juga ya, seminar, lokakarya, konferensi. Baik, selain peraturan Permenpan RB nomor 37 tahun 2022, ini juga kita ada peraturan ya, PM Menteri Perhubungan nomor 31. Nomor 31 terkait dengan
penyusunan atau pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional asisten penguji sarana. Di dalam peraturan ini disusun pedoman-pedoman atau penyusunan formasi jabatan fungsional agar kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja. Penyusunan formasinya dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventaris, penghitungan kebutuhan formasi, dan pemetaan jabatan. Lanjut, jabatan fungsional ini terdiri atas terampil, mahir, penyelia, dan tugas utama mendukung kegiatan teknis pengukuran dan pengujian. Jadi ini kalau kita lihat di PM 31 ini hanya pedoman penyusunan jabatan fungsional. Jadi teman-teman ditempatkan di sini sebagai jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian ini adalah implementasi dari PM nomor 31 ini. Jadi siapa-siapa yang ditunjuk itu tentunya sudah melalui proses seleksi yang telah ditentukan pada PM 31 tahun 2023. Lain hal lagi cerita, tahu-tahu teman-teman ada yang, oh saya tahu-tahu ditunjuk Pak, tahu-tahu suruh ikut ini. Oh iya Pak, saya juga tahu-tahu suruh ikut ini. Ya ini kebijakan pimpinan masing-masing ya. Itu PM nomor 31. Kemudian ini masih sambungannya, penghitungan kebutuhan formasi dilakukan berdasarkan angka kredit. Ya. Dilihat juga, dilihat juga formasi yang dapat diusulkan apabila terdapat kebutuhan organisasi, kekosongan jabatan, mutasi, pensiun maupun peningkatan volume pekerjaan. eh untuk di Direktorat Jenderal Keretaapian, saya rasa eh, 10 tahun ke depan ini senior-seniornya sudah pada menjelang pensiun. Ya, bahkan sekarang saja 5 tahun terakhir dan ke depannya lagi nih 5 tahun ke depan juga banyak yang pensiun. Oleh karena itu teman-teman sebagai pengganti generasi penerus tentunya kalau memang sudah di bidang perkeretaapian fokus di bidang perkeretaapian ya kuasai masing-masing ya kalau bisa kuasai satu aja karena ada orang yang menguasai banyak tapi dia tidak ahli. Tapi kalau orang menguasai satu dia akan ahli. Yang terakhir ini ada Peraturan Menteri Perhubungan ya nomor 31 tentang oh ini kesimpulannya, maaf ya. Ini kesimpulannya dari penyusunan formasi jabatan ini. Peraturan dibuat sebagai pedoman resmi. Jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian merupakan jabatan yang bertugas melakukan dukungan operasional. Ya, formasinya wajib dilakukan oleh instansi pembina secara singkat. Pengangkatan ASN ke dalam jabatan ini dilakukan melalui pengangkatan pertama, bisa diangkat dari pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, in-passing, dan promosi. Kebutuhan formasinya dapat dihitung apabila terjadi pembentukan unit kerja baru. Penyusunan formasi dilakukan melalui 3 tahapan, inventarisasi, kegiatan, penghitungan kebutuhan formasi. Nah, ya, saya rasa itu ya terkait dengan peraturan perundang-undangan jabatan fungsional asisten penguji sarana perkeretaapian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di PPI karena teman-teman semua ada kegiatan praktiknya di PPI ya, untuk mata kuliah, maaf mata diklat etika profesi juga demikian. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekeliruan perkataan yang kurang berkenan. Mungkin penyampaiannya ada yang dianggap keliru atau salah. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.